Selamat datang di Dianapura Suara, di mana tempatnya menghadirkan suara, gagasan, dan tentunya arah masa depan. Kembali lagi bersama saya Anggunita di sini, menjadi host Anda teman-teman. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa juga. Dan mungkin teman-teman yang sebelumnya sudah menonton 2 episode sebelum-sebelumnya itu yang sudah hadir di YouTube ini, itu sudah mulai merasa bahwa perbincangannya arahnya bakalan kemana kayak gitu. Tapi ini sebenarnya perbincangannya bakalan ke arah yang masih relate seputaran mahasiswa, teman-teman anak muda lah ya di luar sana yang pengen punya menghadirkan sesuatu yang baru di hidupnya kayak gitu. Kita tentunya masih dalam rangka mengajak teman-teman untuk lebih move lagi dari zona nyamannya teman-teman. Nah, hari ini saya kehadiran seorang yang luar biasa. Ini mungkin produknya teman-teman tahu, betul, tapi orang di baliknya tidak tahu gitu. Ini selamat datang dulu, ada owner dari Ozora. Selamat datang Kak. Oke. Perkenalkan dulu mungkin namanya boleh Kak? Nama saya Ricky Ari Setiawan, asal dari Jawa, Banyuwangi. Cuma udah lama banget dah di Bali dari kecil, mulai kecil. Oke, jadi teman-teman kita hari ini kedatangan dari, ini sebenarnya bisa dibilang kalau kita mau perkenalkan di sini pemilik Ozora atau apa nih Kak? Kalau dibilang pemilik ya bukan, saya anaknya. Anaknya si owner Ozora Bakery. Oke, ini teman-teman mungkin banyak yang mikir nih Kak, Ozora Bakery agak mungkin buat yang tidak penyuka roti banget. Betul. Ya kayak gitu, agak asing dengan namanya, tapi produknya saya yakin teman-teman tuh tahu karena produknya benar-benar ada di UMKM banyak ya Kak. Betul. UMKM, terus juga maksudnya di pasaran di sekitar kita tuh benar-benar ada. Kalau teman-teman kepo tuh bisa kepo di Instagramnya. Ada. Ya, di Instagramnya ada, dilihat dulu ya. Jadi di sana tuh ada logo Ozoranya. Jadi langsung tahu nih apa itu Ozora sebenarnya. Dan hari ini kita kedatangan, jadi jabatannya di Ozora sebagai adminnya, tapi ya tahulah seluk beluknya. Anaknya soalnya. Nah kita langsung aja nih Kak kalau gitu, karena sudah perkenalan gitu kan ya, kita mau tahu dulu Ozora Bakery itu. Mungkin diceritakan dulu nih awal mulanya kok bisa ada Ozora nih, dari banyaknya produk roti gitu ya. Berani memulai ini, gimana tuh Kak awal mulanya? Awal mula pertama kali itu dari saya sendiri langsung, didukung sama ibu saya langsung. Oke. Sebelum ada bapak saya nih, bapak saya lagi kerja di pabrik lain juga. Di situ cuma trial aja sih, iseng-iseng lah, pengen belajar roti dari nol, nggak ngerti apa, belajar dari teman-teman juga, sampai sekarang juga sih itu. Berarti sama sekali nggak ada basic ya? Basic kalau untuk produksi tidak ada, tapi kalau untuk suplai, suplai ke toko, oke lah ada. Untuk bapaknya langsung. Saya kira emang jadi penikmat roti aja sebelumnya. Kalau nikmat sih ya udahlah, nggak roti, sekedar roti aja ya gitu ya. Jadi emang maksudnya nggak mendalami bidang produk itu gitu ya? Enggak ya. Dibilang nggak nyangka sih sebenarnya. Awalnya kan cuma iseng. Pengennya orang tua pengen punya usaha sendiri tapi yang gitu, berhubung dari ibu saya bisa buat kue dan segala macam, bapaknya juga udah lama di bagian roti pengiriman, ya cobalah. Jadi apa salahnya nyoba gitu. Bener, berarti sebenarnya bisa dibilang ide ini muncul karena ada di sekitar sih Kak, ya kan, gitu kan jatuhnya. Tapi balik lagi ada kemauan dan usaha untuk itu di awal kayak gitu. Jadi itu awal mula Ozora ini muncul ya. Itu di tahun berapa Kak kalau boleh tahu? Kalau nggak salah itu anggap saja setahunnya itu untuk belajarnya itu tahun 2021. Kita jadi resminya terbentuknya Ozora tahun 2022 tuh kayaknya. Waktu awal corona banget. Lagi rame ya. Iya. 2022 kan kayaknya tuh. Itu lagi ininya hype-nya corona tuh. Lagi tinggi-tingginya. Iya, lagi lockdownnya ya. Gitu. Berarti berawal dari usaha rumahan kah atau gimana tuh? Awalnya dari rumah dulu. Rumahan dulu. Terus kayak supply ke toko terdekat-dekat dulu aja. Itu pun produksinya cuma sedikit kok. Gitu. Nggak banyak kayak sekarang. Siapa yang menyangka ya di zaman pandemi bahkan betul. Struggle-nya di mana orang-orang biasanya itu usahanya malah banyak yang tutup di pandemi. Harusnya tuh. Ini malah memulai usaha gitu ya. Menarik kita ya. malah berkembangnya mulai di situ. Bener. Nah, ini jadi sebelumnya tuh sempat terbayang nggak sih Kak bakalan sebesar sekarang? Sama sekali sih. Enggak ya? Ya kalau dari saya tuh
kalau nggak support dari orang tua sebenarnya, karena mereka mendorong demi anaknya kan udah kebayang nih, oh udah dikasih nanti dibuatin perusahaan kayak gini, nanti tinggal melanjutkan gitu aja. Tapi kalau boleh tahu kakak waktu itu emang sudah lulus kuliah atau udah lulus sekolah, lulus SMA. Oh, lulus SMA. Ya. Terus emang langsung pengen punya usaha gitu aja? Enggak. Itu sempat kerja di luar sih sebenarnya. Tapi karena jarang pulang, jadi orang tua kayak marah pengen gitu kan. Ya udah keluar saya dari kerjaan itu. Gitu. Sempet nganggur dulu, mikir-mikir apa mau dikerjain, udah nggak kuliah soalnya. Oh gitu. Nah, ini berarti kayak waktu itu kan mungkin ya namanya juga masih samar ya Kak di awal-awal ya kayak gitu kan, maksudnya ada harapan lah tentunya kayak itu dan ada usaha. Tapi pernah maksudnya di mana titik di mana Kakak tuh ngerasa oh ini beneran bisa jadi bisnis nih kalau saya seriusin nih kayak gitu, atau mungkin waktu ketika Kakak udah mulai distribusi terus ternyata banyak review yang bagus waktu itu atau gimana tuh waktu itu? Baik lagi sebenarnya sih nggak nyangka juga ya. Cuma kita ikutin alurnya aja nih. Mau gimana lagi? Mau kerja di luar juga, ya apa ya dibilang sebenarnya sih nggak enak juga kerja ikut orang lain. Mending ke usaha sendiri. Ya udah ikut alurnya, jalannya gimana ya udah ikut aja sudah. Oke. Itu aja sih. Berarti kayak waktu itu kan maksudnya Kakak ngerasa kayak emang ngikutin arus aja kayak itu kan ya. Betul. Tapi ternyata review dari luar bagus. Betul. Ya kan. Di samping itu juga karena ada si bapak saya tadi tuh, si ownernya kan kebanyakan kalau mau nawarkan ke toko itu kan agak sulit tuh penawarannya, berhubung bapak saya udah lama tuh di bagian itu, jadi yang harusnya ada pungutan biaya atau apa, kita nggak ada pungutan. Dari sana lah jadi gampang gitu masuknya. Berarti poinnya adalah relasi. Ya benar ya. Jadi emang sepenting itu ya ternyata ya. Kalau misalnya relasi, maksudnya emang kita niat ada, usaha ada. Tapi kalau misalnya nggak ada kenalan untuk itu, ini agak sulit ya. Itu benar banget iya. Jadi kayak luar biasa ternyata ya. Emang faktornya banyak penentu usaha itu bisa berjalan ya. Iya gitu. Nah itu di fase awal kan ya. Ada nggak sih Kak, maksudnya problem-problem di awal yang benar-benar sampai Kakak awalnya yang udah semangat itu ya? Jadi ada. Ya ada lah. Pasti ya. Pasti ada. Dulu waktu masih sedikit-sedikitnya jarang banget sih. Kalau sekarang nih udah sampai 35 staff kan, termasuk admin tuh banyak kali tantangannya. Apalagi kendala sekarang lagi sepi-sepinya kan. Ya ngaruh lah, pasti ada cepat down-downnya juga pasti. Dari segi dari mana aja bisa tuh, dari tentang produksinya, dari tentang di packing, tentang di supplier, sales itu banyak kan. Kalau sekarang ini nggak Kak, lagi rame kan harga plastik naik. Betul. Iya kan? Ya. Kalau untuk pasaran dibilang lumayan turun. Kita merasakan turun sudah mulai bulan 10. Berarti faktor utama kalau misalnya bisa dibilang faktor utama struggle pertama tuh dari bahan baku yang naik. Dari bahan soalnya gitu naik semua kan gitu. Kita mau nggak mau harus naik roti juga harganya kan. Iya betul. Gitu. Berarti kalau boleh tahu nih Kak, kalau usaha maksudnya makanan seperti ini tuh kalau misalnya harga bahan pokoknya naik, itu Kakak lebih better untuk mengurangi, maksudnya mengurangi jumlah produksinya, betul, atau mungkin mengurangi isian dari produk itu, atau betul, menaikkan harganya? Kalau mengurangi produksi kayaknya enggak. Kalau mengurangi untuk isian enggak juga. Oh enggak gitu ya. Yang jelas sih roti dinaikkan harganya. Nih sebenarnya kalau misalnya nggak masukin ke video tadi nggak apa-apa kok kalau misalnya, soalnya aku penasaran aja kayak gitu kan. Biasanya kayak kan pernah tuh dulu tuh sering banget kita tahu kayak kalau misalnya makin kesini bahannya makin sedikit, mahal, cikinya makin dikit isinya kayak gitu kan. Itu malah jadi testimoninya, komplainnya. Ya betul, testimoninya jadi. Awalnya dulu pernah beli kok banyak isinya, sekarang kok sedikit. Ya. Itu jadi kurang ya. Oke. Oh jadi seperti itu ya. Banyak ya struggle utama berarti dari bahan pokok yang naik pokok dulu. Ya. Kalau bahan pokok naik, semua naik, ya harus roti naik sih. Tapi kalau misalnya boleh tahu nih Kak, kan sekarang teman-teman di Ozora udah 35 orang ya. Berawal naik
proses naik-naiknya ada dong gitu ya, mungkin dari 7 orang dulu, maksudnya keluarga dulu, siapa tahu. Kita lihat dari armada dulu. Untuk mobil yang bagian pengiriman itu kalau sudah nambah 1 mobil, kita harus nambah lagi orang di dalam, diproduksi, di packing. Dan sekarang kan sudah 5 kan, 5 armada, otomatis ya harus segitu banyak tuh orang. Naiknya itu ya kita dihitung-hitung tuh nambah armada, setahun sekali kita nambah armada. Oh iya. Ya. Ada lah. Semoga tahun ini ada lagi ya. Kayak enggak dulu. Oh gitu. Soalnya kita lagi mengatur strategi lagi ya. gitu untuk kedepannya. Ini saya nggak tahu ya. Ini kenapa dibilang, kalau banyak orang yang bilang bisnis roti itu aman. Ini statement nih Kak, kayak gitu. Nih, menurut Kakak kenyataannya gimana tuh? Kenapa dibilang aman nih? Mungkin karena semua orang tuh emang, maksudnya jarang ada orang yang kayak tidak tertarik banget sama roti kayak gitu kan. Dalam segala kondisi roti itu adalah penyelamat ketika emang bener-bener ya kalau misalnya kita lambat makan kayak adanya roti aja gitu kan jadinya. Makanya dibilang bisnis yang aman gitu. Ya, kalau dari segi aman ya aman aja, yang penting rezeki diatur masing-masing. Kalau balik lagi, kalau aman dibilang aman, benar tadi. Kalau untuk roti itu di Bali itu memang banyak sekali. Ya, banyak sekali yang UMKM ya. Yang jelas dari segi rasa emang udah beda-beda tuh, meskipun banyak varian, banyak merek. Kalau aman ya aman aja, namanya juga lagi usaha. Merintis. Benar. Misalnya kita ngomongin bisnis nih Kak ya, kalau misalnya kita ngerasa takut ngejalanin karena udah banyak di luar sana, kan jadinya kayak nggak mulai-mulai, ya kan? Ini 2022 loh bahkan mulainya, itu roti udah dari 19-an, tahun 19-an ada gitu kan. Tapi tetap berani memulai gitu. Nah, ngomong-ngomong tadi udah banyak ada bisnis roti di Bali, terutama ya UMKM ya. Apa sih bedanya Ozora ini dibandingkan yang lain gitu kan? Bedanya kalau untuk dari tekstur, untuk flavor rasa macam-macam. Dari apa lagi ya? Untuk di kalau di bagian roti itu ada serabutnya, seratnya. Itu yang jelas beda-beda. Soalnya kan dari bahan tuh beda-beda semua. Kalau untuk di Ozora ini, kalau dari saya sendiri, kita dominan ke manis. Jadi nggak pakai selainya itu udah manis. Oh gitu. Roti aja tuh, itu sudah manis. Roti tawarnya pun. Kalau udah tawar ya tetap tawar. Oh gitu ya. Untuk manisan yang lain maksudnya. Soalnya saya tuh sesudah buat kayak gini tuh saya juga sering beli roti lain. Kita coba gitu. Saya rasain rasa rotinya ya tawar aja. Cuman karena ada selainya jadi manis gitu. Jadi keunggulannya kayak emang dari rotinya yang sudah ada rasa manisnya. Tanpa ada selainya. Berarti sebenarnya lebih targetnya yang suka manis nih. Betul. Target marketingnya ya. Tapi kalau misalnya nggak suka manis, ada varian yang ini lainnya. Kita ada varian itu ada 7 item ya. 7 item semuanya. Apa perlu disebutin ya? Boleh kalau misalnya ini. Iya, 7. Coba cepat aja. Di tawar aja itu udah ada 2 item, ada tawar kulit sama tawar kupas. Terus ada sebutan roti manis, itu kita kalau di pabrik bilang roti kotakan. Dia bentuknya kotak. Ada 3 juga, ada 5 rasa, ada coklat keju, ada susu coklat. Setelah itu ada krembol. Nah, krembol itu ada 2 rasa original sama rasa pandan. Terus ada roti sisir. Roti sisir itu dibagi 3, ada original, ada pandan, ada rasa pisang Ambon. Coklatnya nggak ada? Belum saya. Belum, Itu kotakan tadi kan udah ada coklatnya, coklat keju itu. Nah, setelah itu ada di aneka rasa. Aneka rasa itu ada 5 rasa. Ada pisang coklat, ada coklat aja, ada pandan, ada keju cream cheese, ada sama vanilla. Setelah itu ada sweet roll. Sweet roll itu dibagi 2 juga. Ada original sama pandan. Nah, di Ozora Bakery ini the best seller kita ada di coklat keju, coklat aja tadi, sweet roll, sama di krembol. Dari 7 ada 4 best seller. Yang produknya paling banyak lah, yang produksinya banyak itu aja. Kalau yang lain enggak. Berarti kalau boleh tahu Pak, pemasaran Ozora ini lebih banyak kalau yang sekarang itu ke toko-toko atau mungkin ke hotel, siapa tahu itu? Boleh sebut merek ya? Boleh nanti kalau misalnya ini kita. Gitu. Untuk paling banyaknya kita di sini ada di Emak.
Tahu kan di ada tulisan Iya, MK iya, itu ada sekitar 410 toko. Oh. Terus di samping itu ada lagi ya toko-toko biasalah atau lega DWM, toko Madura itu apa lagi ya? Yes, seluruh Bali lah kita sudah ada. Berarti emang distribusi terbesar itu ke minimarket ya. Minimarket. Sekarang pemasarannya. Kalau misalnya toko-toko biasa UMKM yang masih kecil pun ada gitu ya? Ada juga. Warung nenek-nenek itu juga ada. Iya. Ini kalau misalnya teman-teman tahu roti Ozora tuh biasanya gini Kak, kalau dipakai di ibu-ibu ke pura, nah di Bantennya ada. Ada juga. Ada. Kalau misalnya teman-teman nggak ngeh gitu ya sebelumnya, coba dicek dulu Banten ibunya di rumah ya, siapa tahu ada gitu rotinya. Biasanya ada soalnya, saya nggak soalnya itu gitu. Nah ini ngomong-ngomong tadi tentang produk Ozoranya itu kan sudah ya mulai mengenal lah ya nih teman-teman semuanya. Terus nih balik lagi ke perjalanan bisnisnya tim Ozora nih Kak. Tadi kita sudah tahu kalau misalnya Ozora tuh udah 6 tahun, 7 tahun tadi 6 tahun, berjalan 6 tahun. Berjalan 6 tahun, terus kayak mulainya itu di fase dimana teman-teman pembisnis lain itu mulai mungkin mengalami permasalahan di pandemi kemarin. Betul. Tapi kalian baru memulai gitu kan ya. Nih mungkin banyak yang nanya nih dari awal mulai udah 6 tahun. Tadi mungkin struggle Kakak kan mungkin dari bahan baku yang naik dan lain sebagainya gitu. Tapi hal yang benar-benar menjadi masalah yang kayak sampai di titik rendahnya Ozora dan sampai bangkit hari ini tuh pas kapan tuh Kak? Kalau boleh tahu. Kita mulai masuk di Emat tuh rasanya naik tahun 2023 akhir kayaknya tuh. Dari sanalah udah ngerasa tuh naik. Ya bisa dibilang berkembangnya Ozora karena dibantu Ematnya juga, minimartnya itu. Soalnya kan kita menghandle banyak toko dari sana lah ya. Ternyata itu ya, maksudnya titik balik di mana ngerasa kayak benar-benar ini bisnis jalan nih habis ini gitu kan ya. Ini itu 2023 ya kan? 23 akhir kalau nggak salah itu. Gitu. Baru sebenarnya. Kalau dihitung kalau sampai sekarang kita masuk di minimal itu udah ada hampir 4 tahunan kayak. Ya, segitu paling. Oke. Ya, 3 tahun lebih, nggak tahu deh. Pusing juga gitu. Tapi nih Kak, kalau misalnya dari segi konsumen, maksudnya kayak penikmat roti Ozora itu, menurut Kakak mereka tuh milih Ozora tuh emang karena roti ini tuh ada bedanya tadi di rasanya yang emang identik ke manisnya, atau mostly mereka itu milih roti Ozora karena ada di harga yang nyaman. Nah itu beda tuh biasanya, pilih harga atau rasanya gitu. Kurang sih sebenarnya. Lagi satu ada. Apa? Tampilan tuh ngaruh loh. Ngaruh ya? Apa namanya tuh, packagingnya. Iya. Nah itu tuh buat teman-teman yang belum tahu gitu ya, ada 3 ternyata ya. Itu ngaruh sebenarnya. Jadi bukan rasa, bukan harga. Itu juga. Packagingnya. Iya. Tapi kenapa ya? Tampilan. Tampilannya. Iya benar. Bukan tampilan rotinya loh ya, tampilan plastiknya tadi. Packagingnya ya. Ya. Jadi orang pertama ngambilnya tuh dari tampilan dulu, nanti tinggal ngecek rotinya, baru lihat harganya. Gitu ya, gitu ya. Tahu saya gitu. Ya saya bilangnya gitu karena saya sendiri juga kalau mau beli roti tuh ngelihat-lihat dulu aja loh. Packaging dulu, tekstur roti, baru harga. Dari packagingnya berarti dari maksudnya packaging warnanya, logonya. Betul. Dia kalau orang beli tuh nggak mandang si merek apa aja. Semua diambil juga sih, tapi pasti dilihat-lihat dulu. Setahu saya gitu. Gitu dari packagingnya. Nah, menurut Kakak tuh kalau misalnya dari Ozoranya sendiri, orang-orang tuh milih emang dari packagingnya Ozora kah yang sebagus itu rasanya atau harganya? Ya karena ini usaha saya sendiri sih emang dari rasa ya gitu aja. Kan usaha sendiri. Pede dong gitu loh. Iya dari rasa. Membesarkan usaha sendiri lah. Iya benar sih tapi emang review pernah nggak sih Kak tahu review dari orang-orang tuh kayak emang dari rasanya yang unggul gitu. Kalau di awal memang reviewnya dari orang-orang emang nggak kurang. Tapi dari sanalah kita belajar. Saya langsung belajar dari bumbu-bumbunya itu saya perbaiki ulang. Dari bahan juga saya ganti yang bagusan gitu. Ya kita ambil sebagian ada yang premium lah kita ambil. Mulai ada lah. Ya ini kayak gini udah pas nih, tekstur udah lembut.
Iya. Dari situ sih. Tapi berarti kakak belajarnya otodidak atau otodidak ya? Tapi di samping itu saya kan karena bapak udah banyak temen, sebagian juga temennya udah punya pabrik sendiri, punya usaha sendiri. Oh gitu. Jadi dia minta tolong ngajarin saya gitu. Oh, belajar dari pengalaman orang-orang yang berpengalaman lebih dulu gitu ya di bidang itu ya. Kembali lagi sih relasi ya, yang paling penting ya di dunia bisnis Kak ya. Iya. Kalau sendiri nggak bakal sulit, kecuali modal gede. Kalau kita kan modalnya gede tapi nekat. Iya, betul. Perintis. Iya, perintis. Bukan pewaris. Iya. Ini ngomong-ngomong tentang Ozora tadi, maksudnya fakta unik banget tuh ternyata orang-orang milih produknya itu dari packaging dulu gitu kan ya. Tapi sebenarnya masuk banget nih sama teman-teman yang di luar sana masih meremehkan orang-orang yang, maksudnya packaging itu kan, maksudnya kakak berarti melibatkan orang untuk ngebuat desainnya, ya kan, itu kan. Sekarang kan zaman sekarang banyak, apalagi kemarin sempat ada viral yang tahu kan Kak kasus yang video kemarin tuh ada kasus video di mana editornya tuh dibilang kayak harga, maksudnya jasa untuk mengedit itu kayak 0 rupiah gitu. Itu banyak tuh di luar sana mungkin masih ngerasa bahwa hal-hal yang terlihat effortless kayak itu ya, misalnya gambar logo aja siapa sih yang nggak bisa siapa tahu itu kan. Banyak pemikiran seperti itu. Sekarang udah ada AI kayak itu, nggak gitu. Tapi sekarang sepenting itu packaging, mulai dari logo, pemilihan warna dan lain sebagainya, itu melibatkan orang gitu kan ya. Dan itu jasa yang sangat penting gitu untuk sebuah produk gitu, nggak bisa kita remehin gitu. Nah makanya kan mungkin sekarang teman-teman yang masih mikir kayak mau lanjut ke jurusan apa gitu kan, maksudnya jadi ya siapa tahu maksudnya masih mikir kayak ke dunia bisnis kah. Ternyata bisnis tuh nggak cuma yang produknya rasa gitu kan ya, nggak yang memasak aja nanti produknya jadi rasa yang enak, tapi juga mulai dari faktor luarnya, packaging tadi, distribusinya gimana, relasinya gimana gitu. Nah ini tentang tadi masih di seputaran ini ya Kak, maksudnya bisnisnya kakak, jalanin bisnis gitu. Ini yang paling momen dimana kakak ngerasa kayak paling capek dan paling worth it selama ngejalanin Ozora. Paling capek? Yep. Paling capek dulu? Paling capek semua sih sebenarnya. Capek semua ini. Soalnya saya tuh kerjanya dibilang ya hampir 24 jam. Soalnya juga dari sales tuh datangnya sampai malam kan. Jadi saya juga ikut turun, ngecek kayak gitu. Jadi kalau bilang capek ya capek, tapi gimana lagi ya? Iya benar. Tapi atau mungkin gini deh, paling capeknya itu mungkin di fase yang emang paling ribet dan capek ngeluarin tenaga itu di fase produksinya kah, distribusinya kah, atau mungkin pas pemasarannya kah? Nah, pemasarannya mungkin kan struggle-nya kayak kemana lagi nih target konsumen kita ya? Kalau di untuk sales suppliernya kita nggak tahu, kan yang tahu anak-anak tuh. Mungkin tahu produksi. Kalau lebih capeknya sih di produksinya, soalnya banyak. Oke. Ya itu aja sih. Kayak berarti kalau misalnya sehari itu bisa produksi berapa roti ya? Kalau dihitung roti banyak. Per piece-nya banyak. Jadi kita ngitungnya itu bukan rotinya, seberapa karung saknya. Nah, kita sehari itu kalau lagi rame-ramenya kurang lebih 15 sak. Satu saknya 25 kilo. Wow, 25 kilo itu berapa roti ya kira-kira ya? Lumayan. Lumayan kayak sampai kayak 500 sak? Lebih. Lebih ya? Lebih. Oh, wow. Tapi kalau di pabrik, setahu saya itu masih sedikit. Gitu. Ya, pabrik lain tuh bisa sampai 30 sak lebih. 50 satu harinya. Kalau saya masih segitu aja dulu. Soalnya kita lagi ingin memperbaiki dari tempat juga soalnya. Fasilitas pabrik. Berarti pemasaran Ozora emang maksudnya sekarang emang didistribusikan aja dulu, belum ada store-nya ya Kak? Khusus untuk Ozora? Kok biasanya nggak ada store sih. Gitu. Lain gini, cabang kayaknya. Tapi produksinya tetap satu, stand-nya. Gitu. Biasanya gitu kalau pabrik. Gitu. Oke. Itu pengetahuan baru juga untuk kita semua sih sebenarnya. Ini itu momen paling capeknya tadi. Nah, momen paling worth it-nya? Ya kalau tagihan cair.
Bener, pebisnis. Ya apalagi kayak sebagai pebisnis gitu. Itulah. Ketika keuntungan sudah masuk dan ada terlihat tercatat ada keuntungan yang luar biasa, itu adalah momen paling termotivasi. Itu aja dah. Bener sih, bener. Realistis aja sebagai pebisnis ya. Gitu ya. Oke, ini kembali lagi ke pribadi kakak ya, pendapat kakak pribadi ini nih. Ini ketika kakak sudah mulai ngejalanin bisnis sebelumnya yang bekerja sama orang gitu kan ya, terus start jalanin bisnis sendiri. Itu bisnis sendiri. Ini apa sih yang berubah dari diri kakak kayak gitu? Ini walaupun sebenarnya yang nge-lead di pabrik mungkin bapak gitu kan, tapi kan kakak ikut terjun langsung gitu. Nah apa tuh yang berubah dari diri kakak dan yang mungkin kakak juga mengorbankan sesuatu gitu? Dari saya sendiri ya. Itu tadi, kalau ikut orang lain, masa ya mau seterusnya ikut orang lain. Jadi kita berusaha buat usaha sendiri. Yang abis itu makin banyak sih waktu sama keluarga. Apalagi saya udah punya istri, udah ada anak. Ya jadi setiap hari ngumpul. Lain kalau kerja di orang lain kan nggak pernah nggak setiap hari ketemu. Dari situ sih perubahannya. Terus juga ke yang selanjutnya. Kalau dari saya tuh menyadari kayak yang awalnya nggak ngerti apa-apa, jadi ngerti. Padahal kan cuma lulus SMA, apalagi nggak ngerti roti, nggak ngerti marketing apa kayak itu. Jadi saya sekarang pelan-pelan tahu semuanya gitu loh, tanpa diajari sih. Intinya tahu aja larinya kemana, kayak gitu dari saya sendiri. Belajarnya dari pengalaman orang yang sebelumnya bahkan gitu kayak. Terutama dari bapak langsung. Iya betul. Jadi kalau bapak pusing ya saya ikut pusing. Kalau bapak senang ikut senang. Tapi kayak berarti kayak bisa dibilang saya nih sebenarnya kayak kakak begitu lulus SMA kerja jadi pengusaha gitu ya, yang sebelumnya benar-benar bisa dibilang kayak tangki kita masih kosong gitu kan ya, sampai hari ini bisa sharing di sini ke teman-teman, bahkan ke teman-teman yang punya kesempatan belajar lebih dulu gitu kan ini, sedangkan meanwhile kakaknya dulu begitu lulus langsung terjun gitu. Ini ya, terima kasih banyak yang sudah menonton, dan buat Anda teman-teman yang hari ini baru nonton di episode pertama buat kalian, itu masih ada 2 episode sebelum-sebelumnya, itu bisa dikepoin aja di akun YouTube ini. Dan buat teman-teman yang pengen lebih dalam mencari ilmu terkait bisnis apapun itu, mau request mau bahas apa di sini, itu bisa di kolom komentar aja. Kalau gitu kita pamit dulu. Dan say hi dulu Kak. Say bye. Hi. Oke, terima kasih.